Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, yaitu beribadah di bulan suci Ramadan ini, termasuk tilawatul Quran yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu huruf yang kita baca diberi pahala 10 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hitung tadi kira-kira berapa huruf? Kalau diterima berarti berapa pahala? Masya Allah. Itulah yang kita cari dalam hidup kita di dunia ini. Mafisya, tidak ada yang lain kecuali ingin mendapatkan pahala keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya nanti di akhirat. Mudah-mudahan semakin hari semakin bersih hati kita, semakin terjaga lidah kita dan juga seluruh anggota badan kita dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jemaah sekalian, hafizakumullah, para asatidz, anak-anakku semuanya, para wali santri dan seluruhnya yang mengikuti program ini pada sore hari ini, baik secara langsung ataupun melalui siaran tunda, ya. Mudah-mudahan ya semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa di hari yang keberapa ini kita belajar sampai ayat yang ke-40. Gaya-gayanya bisa selesai kayaknya ya. 111 ayat di surah Yusuf ini. Nah, mungkin insya Allah bisa selesai kita bahas pada bulan suci Ramadan ini insya Allah. Sekarang kita baca ayat yang ke-41 di mana Nabi Yusuf alaihissalam kemudian mentakwilkan mimpi dua orang kawannya yang berada di penjara. Tapi ada caranya. Bagaimana? Karena takwilnya nanti ini yang satu menggembirakan, yang satu menyedihkan. Dua mimpi takwilnya berbeda. Yang satu membuat senang, tapi yang satu lagi membuat sedih. Bagaimana caranya menyampaikannya? Kan begitu ya. Di hadapan dua orang, yang satu akan mendapatkan berita gembira, yang satu akan mendapatkan berita sedih. Nah, ini harus belajar kita, ya. Harus belajar. Ya. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf. Ya sahibai sijni, amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fata'kulut tayru mir ra'sihi qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Wahai dua sahabatku di dalam penjara, salah seorang di antara kalian berdua akan yaski rabbahu khamra, artinya akan dibebaskan dan kembali bekerja, nah seperti sedia kala. Tapi satu lagi, amal akharu fayuslab, akan disalib, dihukum bunuh kan, hukum mati, disalib, fata'kulut tayru mir ra'sihi, sampai dipatok oleh burung-burung dari kepalanya. Qudiyal amru ladzi fihi tastaftiyan, takbir mimpi ini sudah tertulis seperti itu. Ya, sudah qadanya seperti itu. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan wa huwa alladzi ra'a annahu ya'siru khamra, ya, yang apa namanya? Yang selamat itu adalah yang bermimpi apa?
yasiru khamra walakinnahu lam yu'ayyinhu. Nah ini ya. Tapi Nabi Yusuf tidak langsung nunjuk kamu yang akan selamat, kamu yang akan celaka. Enggak. Tapi bahasa beliau apa? Amma ahadukuma. Padahal kan masih menduga-duga ini dua orang di akhirnya kan. Amma ahadukuma, salah seorang di antara kalian. Ya. Nabi Yusuf, nah ini ya adabnya begitu. Bagaimana cara ngasih tahu yang satu berita gembira, yang satu berita sedih, ya. Maka bahasa yang digunakan adalah al-mubham, bahasa yang tidak nunjuk langsung, tapi bisa ditafsirkan. Ditafsir. Jadi masing-masing punya perasaan akhirnya kan. Ya. Amma akhadukuma fayaski rabbahu khamra. Jadi walakinnahu lam yu'ayyinhu li alla yahzan dzaka walihada abhamahu. Abhama yubhimu maknanya tidak dijelaskan, tidak disampaikan secara jelas. Ya. Jadi kita harus pinter-pinter, ini babnya muamalah dengan orang ya. Dengan orang ini tidak harus selalu terus terang. Kalau terus terang itu membawa dampak mudorot, ya jangan ya. Sampean mau dibunuh ini, nanti sedih dia ya. Walaupun kita tahu ya bagaimana caranya supaya ini ini babnya muamalah ya, ikhwatfillah ya. Kemudian wa amal akharu fayuslabu fatakulut tayru mir ra'sihi wa huwa fi nafsil amri ladzi ra'a annahu yahmilu fawqa ra'sihi khubzan summa a'lamahuma anna hadha qad faragha minhu wa huwa waqi'un la muhalata. Nah, apa yang beliau takbirkan itu pasti terjadi seperti itu, waqi'un la muhalata ya. Jadi terjadi ya, tidak bisa tidak. Nah, makna la muhalat itu adalah tidak bisa tidak, waqi'un pasti terjadi. Ya. Bukan tidak mustahil, enggak ya. La muhalat itu artinya tidak bisa tidak. Ya. Annahu waqi'un la muhalata, artinya pasti terjadi, tidak bisa tidak. Terjadinya adalah seperti itu. Nah, di sini saya sudah cari ya riwayat ini dalam hadis-hadis ya. Ada riwayat begini, li anna ru'ya ala rijli ta'irin ma lam tu'abbar fa idza ubbirat waqa'at. Nah, coba apa makna daripada riwayat ini ya? Nah, sekarang ini ada aplikasi di dalam HP Android, kalau kita concern ya itu dicari namanya as-sunnah.one. Nah, tulis saja nanti ya di situ ubbirat, kata-kata ubbirat, kata-kata ubbirat ya, ditulis saja kata-kata ubbirat, maka akan akan ketemu hadis ini, riwayat ini, termasuk derajatnya, apakah sahih, apakah dhaif ya, itu akan ketemu ya. Akan ketemu. Apa kira-kira makna, coba kita renungkan maknanya ya. Ar-ru'ya ala rijli ta'irin. Mimpi itu berada di kaki burung gitu ya. Ar-ru'ya ala rijli ta'irin malam tu'abbar, selama belum ditakbirkan. Fa idza ubbirat waqa'at. Nah, kalau sudah ditakbirkan maka dia akan terjadi sesuai dengan takbirnya itu. Nah, ini wallahu alam ya. Jadi yang mentakbirkan ini kan juga bukan orang sembarangan ya, kan gitu berarti. Ya. Ar-ru'ya ala rijli ta'irin malam tu'abbar fa idza ubbirat waqa'at. Makanya di sini setelah
Nabi Yusuf alaihissalam mentakbirkan mimpi ini dan mengatakan salah satunya selamat, salah satunya itu takbirnya begitu. Kemudian Allah mengatakan dalam bahasa Nabi Yusuf ya, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Ya, jadi sudah begitulah akan terjadi, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Begitulah yang akan terjadi atas takwil mimpinya itu. Masya Allah ya. Jadi mimpi ini luar biasa ya, luar biasa sebenarnya. Nah gimana kalau takbirnya salah? Ya. Nah, maka tidak sembarangan ilmu. Kalau ada santri kita yang punya takhasus ya, takhasus belajar tentang takbir ar-ru'ya. Kalau ilmu ini bisa dipelajari, Masya Allah ya, nanti akan banyak yang datang ya. Santrinya akan banyak ya. Wah ini ustadznya bisa menerawang ya. Ya, karena mimpi itu kan tidak bisa ditolak, betul apa enggak? Apa kita nanti malam saya mau punya rencana mimpi ini, kan tidak ada ya. Yang penting tidur tiba-tiba mimpi, kadang tidak ya. Nah itu tidak bisa ditolak, ya begitulah mimpi kita. Misalnya saya tadi siang tidur mimpi ya, mimpinya berada di Lumajang sana mimpinya kan. Saya lihat gini gitu ya. Ya, waduh, ingat saya masih mimpinya itu. Nah, seperti saya sampaikan dulu mimpi ketika mau belajar ke luar negeri, nah, tiba-tiba sudah berada di tepi pantai di sana, kan itu mimpi. Ya. Nah, sudah takbirnya sudah ada, ya. Dan ubirat yaitu ya dengan berangkatnya saya ke sana itu sudah ubirat kan itu. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Nah, sering-seringlah mimpi ya. Nah, Nabi Yusuf tahu salah satunya itu akan lolos, akan selamat. Dan kepada yang selamat ini, yang akan selamat itu beliau mengatakan ayat yang ke-43 ya. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbika fa ansahu syaitan dzikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Wa qala, siapa yang qala ini? Nabi Yusuf. Lilladzi dhanna annahu najim minhuma, kepada siapa? Kepada yang Nabi Yusuf meyakini dia akan selamat ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Uzkurni inda rabbika. Nanti kalau kamu selamat ketemu sama tuanmu. Nah, tuannya ini siapa? Raja ya. Al-Malikul Akbar, bukan Aziz ya. Jadi Aziz itu kemarin kita sampaikan itu adalah wazir. Nah, di atas wazir ada raja. Nah, yang kemarin disebutkan dari Al-Amalik begitu ya. Nah, yang ini adalah pembantu raja ini. Nabi Yusuf mohon minta tolong kepadanya ya, supaya diceritakan kisahnya gitu ya. Mungkin ada keinginan dari beliau supaya dengan dikisahkannya itu akan keluar dari penjara ya, akan keluar dari penjara ya. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbika, ceritakan nanti tentang diriku kepada Tuanmu. Tapi apa yang terjadi? Fa'ansahus syaiton dzikra rabbih. Oleh setan orang ini ya lupa sama sekali, sudah ketemu sama rajanya, sama sekali tidak ingat pesan daripada Nabi Yusuf ini supaya tentang dirinya itu diceritakan kepada rajanya. Nah, beliau ada harapan di situ untuk keluar dari penjara. Nah, di sini ada catatan dalam tafsir ini riwayat dari Rasulullah rahimallah Yusuf ya. Jadi karena setelahnya justru beliau itu berada di di penjara itu lebih lama ya, lebih lama ya.
Di sini ada ungkapan ya, namanya orang wajar ya, sebagai manusia biasa punya keinginan keluar dari keadaan yang tidak mengenakkan kepada yang lebih selesa gitu ya. Nah, termasuk pasti kawan daripada Nabi Yusuf ini yang keluar ini tahu bagaimana keadaan, dan raja tidak pernah jenguk orang tahanan ini, tidak pernah, tidak tahu siapa satu persatunya di sana, keadaannya itu tidak tahu ya. Nah, di sini seakan-akan nanti kalau cerita itu sampai ke raja, Nabi Yusuf bisa keluar segera seperti dia. Jadi ada perasaan ingin al-isti'anah, minta tolong kepada ghairullah kan gitu ya. Ada berharap kepada manusia. Padahal kalau kita ini kan selalu berharapnya kepada siapa? Porsi kita berharap kepada Allah dengan berharap kepada bantuan orang, berharap kepada ini kepada itu lebih banyak mana? Berharap kepada orang. Padahal tidak boleh seperti itu. Nah, makanya ada riwayat seperti itu. Wallahu a'lam ya. Karena berharap kepada selain Allah, akhirnya tambah lama di penjaranya. Ya, ini ya. Maka kita belajar dari sini ya, ar-roja ini. Kalaupun segala sesuatu asbab sudah kita lakukan, menurut hitung-hitungan kita, kalau sudah begini pasti begini, gitu ya, pasti begini, itu hitung-hitungan kita. Ya. Itu jangan sampai seperti itu. Kita harus memberikan ruang sepenuhnya rojak kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa mengatakan, ya Allah, ini yang saya lakukan sudah seperti ini. Saya berharap mudah-mudahan sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Engkaulah yang tempat untuk berharap. Makanya al-khaufu war-roja min aqidatil muslim ya. Kita tidak takut kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali berharap kepada Allah. Misalnya anak-anakku mau belajar, ada yang ingin ke Madinah, ada yang ingin ke Mesir, ada yang ingin ke Sudan ya. Yaitu sudah ketemu sama Syekh Thoyib ya, yang datang ke sini sudah muqabalah, sudah ini. Wah, koyoke 100% sudah diterima di sana. Ya, koyoke ya, sepertinya. Ya, ya tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keputusannya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kita hidup. Kalau kita hidup seperti itu enak, insya Allah ya, enak. Jadi tidak gelisah, tidak sedih ya. Kan tidak ada yang berharap corona datang di zaman-zaman seperti ini kan, tapi Allah kasih ya. Itu sudah punya rencana macam-macam ya, ada yang kepingin umroh 1 bulan di bulan suci Ramadan ya, ada yang kepingin nikahkan putrinya ya, ada yang kepingin ini sudah. Ada yang hotelnya sudah dipesan, undangan sudah disebar. Ada saudara saya gitu di Surabaya. Ya Allah, tanggal 5 kemarin kalau nggak salah, sebelum puasa itu ya. Itu sudah, hotel sudah dipesan, ini sudah ini. Akhirnya gagal semuanya karena di lockdown ya, enggak boleh. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ansahu syaitan dzikra rabbih falabisa fis sijni bid'ah sinin ya. Maka karena setan lupa ya, setan melupakan si A ini ya, akhirnya lupa cerita tentang Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf justru berada di penjara bid'ah sinin. Bid'ah sinin itu berapa? Ma baina salasa wa tis'ah, artinya lebih dari 2 tahun ya. Bisa lebih dari 3 tahun atau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya ya. Nah, jadi ada yang mengatakan memang beliau berada di penjara itu 7 tahun ya. Maka Ayub fil bala sab'an wa Yusuf fi sijni sab'an. Ada riwayat begitu, wallahu alam. Nabi Ayub sakit ya, diuji oleh Allah selama 7 tahun. Nabi Yusuf berada di penjara selama 7 tahun. Jadi 7 tahun, bukan waktu yang singkat. Fala bisa visi ini bid'ah sinin. Wallahu alam. Di tengah-tengah Nabi Yusuf berada di
penjara, tiba-tiba raja mimpi. Nah, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin memuliakan hambanya itu, ini kalau Nabi Yusuf lewat mimpi. Nah, yang mimpi awalnya beliau, kemudian 2 orang dalam penjara. Ini yang mimpi adalah raja, ya. Wa qalal maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Raja berkata, saya mimpi melihat 7 ekor sapi gemuk-gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi kurus-kurus. Sapi makan sapi itu ya di mimpi ini. Biasanya yang gemuk-gemuk itu makan yang kurus-kurus, ini kebalikannya kan. Tapi sapi makan sapi. Dan melihat sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ada 7 tangkai, ya. Gandum mungkin kalau di sana, ya. Yang basah, ada yang 7 tangkai yang kering. Nah, akhirnya raja pun mimpinya luar biasa. Aneh ini, mimpi kok kayak begini, ya. Akhirnya dikumpulkanlah semua pasukannya, ya, yang bisa kira-kira mentakwilkan mimpinya. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Nah, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Katsir, ya. Maka kemudian sang raja ini mengumpulkan semuanya, pokoknya fajama'a al-kahana al-hadda wa kibaru daulatihi wa umara'uhu, semua dikumpulkan, mulai dari dukun-dukunnya, pakar-pakarnya, ya, para pembesar kerajaan, amir-amirnya, ya, dikumpulkan semuanya untuk bertanya siapa yang bisa mentakwilkan mimpi ini. Masya Allah, ya. Kalau zaman dulu dukun itu ya memang peramal, ya. Zaman itu ada terus, ya, sampai sekarang, ya. Akhirnya setelah dikisahkan, mereka semuanya tidak ada yang mampu untuk mentakwilkan mimpi ini, ya. Qalu adghasu ahlam. Mereka mengatakan semuanya sepakat ini mimpi yang campur aduk nih, akhlat, ya. Adghas itu maksudnya adalah akhlat yang susah untuk ibaratnya rumus matematika, tidak bisa ada yang memecahkan. Itu saking ruwetnya itu, ya. Kalau orang Malang tewurnya ini, ya. Saking tewurnya mimpi ini, tidak bisa. Tidak ada yang mampu untuk memecahkan mimpi ini. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Kami tidak ada yang tahu, tidak ada yang paham. Nah, disitulah kemudian tiba-tiba pembantu raja tadi itu nongol dia, kan, nongol karena berada di sana dan tahu apa yang dilakukan oleh raja ini. Dia ingat, oh iya, lupa saya punya sahabat yang luar biasa, kan itu, ya. Akhirnya dia mengatakan apa? Wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wili fa arsilun. Jadi yang tadi itu mengatakan ana unabbiukum bita'wili. Di sini sebutkan ba'da ummatin. Apa maksudnya ba'da ummatin, ya? Ba'da ummatin ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ba'da muddah. Nah, setelah itu, gitu, ya. Ba'da ummatin, ba'da muddah. Atau ba'da nisyanin. Nah, setelah ingat lagi dia. Ya, setelah ingat kalau di sana ada Nabi Yusuf, baru kemudian, oh iya, saya punya kawan, akhirnya datang dan menyampaikan kepada raja, ana unabbiukum bita'wili, saya akan takwilkan ini, tapi bukan saya. Fa arsilun, kirim saya kepada siapa? Langsung, dia datang lagi ke penjara dan menyampaikan kepada Nabi Yusuf, Yusuf ayyuhas siddiq. Wahai Nabi Yusuf, orang yang
benar, orang yang jujur, ya dia tahu persis, mimpinya jelas, takwil mimpi dia itu sudah terjadi apa yang seperti disampaikan oleh Nabi Yusuf. Ayu as-siddiq aftina, ya. Tolong berikan kepada kami fatwa. Ini maksudnya takwil mimpi. Fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Di sini Nabi Yusuf tanpa babi bu, tanpa muqaddimah, langsung beliau takwilkan. Nah, itu ya di sini ya. Jadi tidak seperti kemarin ya, beliau ini langsung. Wis. Nah, beliau sampaikan takwilnya. Qala, apa takwilnya? Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidat ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Di sini Nabi Yusuf memberikan takwil sekaligus memberikan cara, tips yang akan dihadapi oleh negara Mesir. Nanti kalian akan berada pada masa luar biasa, baldatun thayyibatun ya. Wis selama 7 tahun itu panen hasilnya luar biasa. Nah, hasilnya luar biasa karena hujan terus turun ya. Jadi subur. Kalian akan mengalami masa itu selama 7 tahun. Kalau nanam padi 7 tahun itu berapa kali? 14 kali ya. Kalau 3 kali bisa 21 kali ya. Nah, itu kalau 7 tahun ya. Sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma tusin. Nah, ini nasihatnya. Karena setelah itu nanti akan datang 7 tahun berikutnya masa paceklik, kering, kemarau. 7 tahun tidak hujan, bagaimana coba bayangkan. Sehingga apapun ditanam mati. Begitu, tidak ada yang bisa tumbuh. Itu di Mesir. Nah, yang dialiri sungai Nil kan ya. Jadi kering kerontang 7 tahun. Oleh karena itu akan menghadapi masa seperti ini. Apa yang harus kalian lakukan? Fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma tusin. Apa yang kalian panen tadi itu jangan dihabiskan semuanya. Ada yang disimpan. Nah ini dulu ya di negeri kita ini masa Orde Baru itu ada namanya lumbung padi. Bagaimana caranya bapak kita menyimpan padi ini? Bukan digeblok padinya, enggak ya. Itu pakai tangkainya itu supaya awet. Memang ketan padi itu disimpan dan biasanya lumbung padinya itu tempatnya tinggi kan gitu ya. Tinggi terus angin-angin apa semuanya masuk. Nah, itu ilmunya Nabi Yusuf. Ilmunya Nabi Yusuf. Nah, sekarang baru kemudian ada gesaan lagi, ada anjuran lagi supaya membuat lumbung-lumbung padi. Karena kalau makanan kehabisan 5 hari saja, se-Indonesia semuanya nggak bisa makan 5 hari. Kira-kira bagaimana? Nah, itu sudah nggak ada artinya mobil yang bagus, rumah yang bagus, istri yang cantik, suami yang ganteng, ya, anak banyak, mafi makna, ya. Kalau 5 hari seluruh rakyat Indonesia ini kelaparan. Nah, udah. Makanya penting makanan itu penting. Nah, ini Nabi Yusuf memberikan solusi seperti itu, ya. Dan kalau ini terus-terus seperti itu kan bisa terjadi, ya. Untungnya kita masih musim hujan, masih bisa nanam, hijau-hijauan itu masih banyak ya di negeri kita. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hanya diberikan virus saja, tapi kalau sampai musim kering ya 3 tahun, musim kering 3 tahun, masyaallah ya. Fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma tuhsinun summa ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughasun nas. Nah,
baru setelah 7 tahun itu baru turun hujan. Yughasun nas ini maksudnya adalah fihi al-ghais. Al-ghais itu al-matar. Ya. Summa ya'ti min ba'di dzalika amun, 1 tahun hujan. Yughasun nas wa fihi ya'sirun, kehidupan normal kembali. Wah, ini takwil yang bukan main-main. Inilah yang dibawa oleh pembantu tadi itu ke rajanya, disampaikan. Oh, kira-kira bagaimana kira-kira rajanya? Wah, sudah langsung sangat tertarik ya. Nanti akan dibebaskan, tapi Nabi Yusuf jual mahal ya. Tidak ingin dibebaskan begitu saja, tapi di kalangan rakyat masih ada ittihamat ya, belum bari 100% karena isyaatnya itu masih ada ya. Isyaat itu apa? Hoaxnya itulah ya. Gosipnya itu masih tersebar di sana sini. Di antaranya itu adalah Nabi Yusuf yang membuat kesalahan. Wallahu alam, bagaimana Nabi Yusuf keluar dari penjara, esok insyaallah kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa tilawatana wa sadaqatina. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina jami'an, hajati abaina wa ummahatina wa hajati ma'hadina ma'had daril ukhuwah. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal quruna wa ghairaha ma la yadfa'uhu ghairuka ya qawiyyu ya matin. Wa ya rabbal alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.